tata ibadah yang dibawa oleh Belanda masuk di Indonesia di Toraja Barat. Saya tidak mau singgung yang lainnya karena kita ini adalah Toraja Barat. Tata ibadah yang dibawa oleh sending dari Belanda itu tidak masuk, tidak dimasukkan doa Bapa Kami sebagai salah satu unsur liturgis. Nah, nanti dalam perkembangannya di organisasi gereja Toraja Mamasa, saya tidak tahu keputusan sinode berapa dan tahun berapa, minta maaf saya tidak hafal. Tapi nanti dalam perkembangannya doa Bapa Kami dimasukkan salah satu unsur dari tata ibadah. Waktu itu pembahasannya lebih ditekankan pada soal unsur edukatifnya sebuah tata ibadah. Lalu dimasukkanlah bahwa kami dan pengakuan iman rasuli. Dulu juga pengakuan iman rasuli tidak otomatis masuk ke tata ibadah dulu. Hanya sepuluh hukum yang memang saya tahu bahwa dari dulu itu selalu dibacakan, tapi pengakuan iman rasuli dulu juga tidak masuk. Nah, jadi dalam pengkajiannya masuk di salah satu unsur liturgis itu dilihat dari segi edukatifnya, artinya pendidikan toh. Nah, supaya itu tata ibadah juga sekaligus menjadi alat pendidikan bagi warga jemaat, maka doa Bapa Kami itu dimasukkan sebagai salah satu unsur dan diucapkan bersama supaya orang hafal, ya. Atau warga jemaat hafal itu doa Bapa Kami. Nah, itu yang saya tahu tentang perkembangan liturgi yang karena saya alami. Nah, berdasarkan itu maka GPIT setelah terbentuk pada tahun 2012 dilakukan seminar khusus penyusunan tata ibadah di jemaat Siso. Saya lupa tanggal dan bulannya, tapi di jemaat Siso. Di situ disepakati dalam seminar, dalam pengkajian melalui seminar itu disepakati bahwa GPIT tidak memasukkan secara khusus unsur doa Bapa Kami dan pengakuan iman rasuli diucapkan bersama-sama, tapi bukan berarti tidak diakui tadi itu tidak dimasukkan secara tidak dimasukkan sebagai unsur untuk tidak diucapkan bersama-sama, karena soal pendidikannya kita lebih tekankan dilakukan di katekisasi dan sekolah minggu. Nah, kalau sudah dewasa ya nanti mereka baca sendiri atau pelajari sendiri, tapi pengkajian secara mendalam melalui pendidikan warga itu dilakukan di sekolah minggu dan katekisasi. Lalu sidang sinode pertama di Taura pada 2013 ya. Sidang sinode pertama GPIT di Taura 2013. Hasil seminar ini ditetapkan menjadi keputusan sinode. Kemudian sidang sinode kedua di Rangkahang tahun 2017, keputusan itu ditetapkan kembali dan
sidang sinode ketiga di Jemaat Sirande 2022 masih tetap keputusan itu dipertahankan. Itu sejarah singkatnya ya. Mungkin ada tambahan dari